Bismillahirrahmanirrahim. Fatilah hadratin Nabi Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maaf, saya niat ngaji, bukan merasa saya paling pintar, merasa paling alim, karena saya niat sorogan, saya baca, saya terangkan, nanti kalau ada salah abah yang terangkan, abah yang jelas benarkan. Juga ini amanah dari abah ya, kita bisa apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' wa thamanun fi uqubati ulama dunya. Wa na'ni, dan menghendaki siapa kami, ulama dunia pada ulama dunia. Iku ulama usu iku ulama asu yang jelek. Ulama usu iku ulama yang jelek, yang buruk. Alladzina, yang qasdum, yang utawi niatnya ulama usu iku minal ilmi, saking ilmu. Iku at-ta'lim, itu mengajar di dunia karena dunia. At-ta'lim. Minal ilmi at-tana'uma di dunia. Iki at-ta'lim kita. Oh, taklim. Ya, benar. At-ta'lim itu mengajarkan di dunia dengan dunia. Wa tawassul, dan sampai ilal jah, pada pangkat. Memanzilah, dan kedudukan indah ahliha, pada penduduk bumi. Sini Imam Ghazali menerangkan tentang ulama su. Ulama su itu siapa? Ulama yang notabene bukan ulama, tapi dia mengaku-ngaku sebagai ulama, padahal itu statusnya bukan ulama. Ada ciri-ciri ulama su. Yang pertama itu satu, dia mengajar, dia sebarkan ilmu bukan karena Allah, bukan karena mencari ridha Allah, tapi karena dunia. Watawasul bil jah, dan supaya mendapatkan pangkat. Gak ada sama sekali ridho Allah untuk dicinaikan Nabi, gak ada, hanya untuk mendapatkan pangkat. Wa manzilah inda ahliha, dan juga mendapatkan kedudukan di hadapan penduduk bumi, supaya dianggap alim, supaya dianggap penceramah yang hebat, yang kondang. Siapa saja yang niat karena dunia yang hina, maka Allah akan menghinakannya. Nanti dalilnya setelah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna asyaddan nas, sesungguhnya sangat-sangatnya manusia apanya, adabnya yaumul kiamah, pada hari kiamat itu alimun, itu orang yang alim, lam yanfa, yang tidak beri manfaat pada alim siapa Allah bi ilmi, terhadap ilmunya. Nanti di hari kiamat yang paling berat siksanya itu bukan orang, justru bukan Pak ahli maksiat, syafaat tidak ahli kabair di umat sih. Justru ada orang alim yang tidak diberi Allah manfaat dalam ilmunya. Dia statusnya alim, dia paham agama, tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Dia tahu halal haram, malah dia menerjang yang haram. Orang yang diberi Allah ilmu itu anugerah, tapi anugerah Allah dibuat untuk perkara yang salah. Itu hakikatnya dia sudah melakukan hal yang haram, dia meremehkan Allah. Dia sudah tahu haram, dia terjang. Padahal dia punya ilmunya. Beda, ada santri, misal analoginya, santri nggak tahu batas pondok, dia keluar. Dia nggak tahu, maka masih bisa dimaklumi oleh pengurus. Santri sudah tahu amanah dari kiai, "Cong, jangan kesini." Kok masih kesini? Statusnya dia melanggar, dia ada meremehkan dia. Dia meremehkan tuh. Makanya itu hati-hati. Dalam statusnya alim harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh dari Allah. Wa anhu, dan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu itu bersabda, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul mar'u, tidak ada siapa al mar'u, seseorang alim itu dikatakan alim, hatta yakuna, sehingga ada siapa al mar'u bi ilmihi, dengan ilmunya. Al mar'u itu amilan. Seorang tidak akan mencapai status orang yang alim secara sempurna kecuali dia mendapatkan satu posisi ini, yaitu apa? Dia mengamalkan ilmunya. Jangan hanya sekedar paham agama, kalian paham tarkib, kalian hafal begitu fun, kalian hafal hukum-hukum syariat, tapi nggak pernah mengamalkan ilmunya. Jangan menganggap dirimu alim, nggak ada. Bang, kalau mau mencapai status alim, kalian amalkan ini. Makanya itu dawuh dari guru saya Syekhuna Prof. Rubiana Abu Abdul Rauf. Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang mencapai di hati, cahayanya ilmu sampai di hati dan menjadikan dia sosok yang takwa. Ngaku alim tapi ahli maksiat, jangan aku alim, itu ada ilmu manfaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, ilmun 'alal lisan. Yang pertama ilmun 'alal lisan, di mulut. Kadzalika, maka utawi ilmun 'alal lisan itu hujjatun, itu menjadi hujjatullah, itu hujjahnya Allah.
Ta'ala maha luhur siapa Allah ala khalqih terhadap ciptaannya Allah. Yang kedua wa ilmun dan ilmu fil qalbi di dalam hati. Fadzalika maka utawi ilmu di dalam hati itu al ilmu itu ilmu an-nafi yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua kata Rasulullah. Ilmu ada dua. Yang pertama orientasi ilmu yang hanya ada di mulut. Ilmunya di mulut, dia hanya penceramah, dia hanya ngomong-ngomong saja halal dong, haram tapi dia menerjam. Zina haram tapi dia minum. Khamr haram tapi dia minum khamr. Itu hakikatnya ilmu yang tidak akan Allah jadikan siksa buat dia. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi ilaika, bisa menjadi penolongmu nanti di akhirat. Al-Quran juga bisa menjadi alaika yang mengancammu, menyiksamu nanti di akhirat. Seperti juga ilmu. Ilmu aslinya bisa membawamu kepada Allah, malah hanya sekedar di lisan. Justru ilmu akan menjerumuskan kamu nanti ke neraka. Allah punya bukti. Kamu tak kasih ilmu, kenapa kamu melanggar? Na'udzubillah salim nawa'afina. Yang kedua, ilmu yang di dalam hati. Ilmu yang masuk ke hati, bukan hanya kedengar di telinga, tapi juga masuk di hati. Kalau sudah masuk di hati akan menjadi cahaya. Kalau sudah menjadi cahaya akan menjadi takwa. Itu ilmu. Itu ilmu yang manfaat. Makanya selalu doa untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Bukan hanya ilmu saja, tapi dia dapat ilmu yang barokah. Makanya itu dauhnya guru saya Syekhuna Ibrahim Maimun. Kalian kalau ngaji, kita kalau ngaji jangan hanya ngejar paham, ngejar barokahnya kiai, ngejar semua ilmu-ilmu yang Allah berikan, ngejar barokahnya. Bukan hanya ilmu, karena ilmu juga bisa berbahaya. Bisa bukan menjadikan kita mendekat, tapi juga bisa menjauh. Makanya itu minta sama Allah, ya Allah beri ilmu nafi barokah. Nafi, ilmu nafi juga mencakup barokah. Bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu yang nafi. Qala sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman ubadun ahli ibadah, juhalun tapi bodoh, wa ulama'un dan ulama fusakun tapi fasik. Kata Nabi, nanti di akhir zaman akan datang di mana fase di dunia dominasinya banyak ahli ibadah tapi bodoh. Ibadah banyak tapi nggak tahu rukun syaratnya apa. Dia nggak tahu cara yang benar gimana. Ya ibadah saja. Padahal Allah memberi kesempatan untuk mondok. Allah memberi kesempatan untuk ngaji pada ulama. Setiap malam Selasa saja. Tapi nggak mau datang. Akhirnya sholatnya sembarangan. Akhirnya nggak tahu hukum. Siapa yang mau disalah? Allah kasih kesempatan bisa berjalan. Kenapa nggak jalan kepada ulama untuk menanyakan hukum? Kenapa nggak mendatang ketika rutinan? Hanya ubadun juhalun. Ahli ibadah tapi statusnya nggak paham apa-apa tentang ibadah. Niatnya juga salah. Ulama fusakun ini berbahaya lagi. Dia statusnya disetatuskan oleh umat sebagai ulama. Tapi ternyata di belakangnya sebagai orang yang fasik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi di depan para masyarakat halayak seperti malaikat yang tak pernah dosa, tapi di belakang seperti iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamu, janganlah belajar siapa kamu semua al ilma pada ilmu litabahu, hanya untuk pamer. Bihi dengan ilmu ulama pada ulama, wa tamarau dan berjalan bihi dengan ilmu asufaha pada orang-orang bodoh, oleh tasarrufu dan supaya berpaling bihi dengan ilmu wujuhan nas pada wajah-wajah manusia, ilaikum pada kamu semuanya. Belajar harus niat kepada Allah, belajar niat untuk mendapatkan ridha Allah, kita tahu halal benar dan juga barokah. Jangan belajar kita ngaji hanya untuk bisa dapat apresiasi ulama, bisa dianggap oleh orang-orang sebagai ulama, supaya bisa menjadi tokoh di depan orang-orang awam, supaya bisa mendapatkan perhatian para manusia. Jangan. Kita belajar hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata. Kalau ada orang niat ngaji, dia datang ke pengajian, dia datang untuk belajar hanya untuk mendapatkan perhatian manusia, status diulamakan oleh manusia. Famang fa'ala dzalik fahuwa finnar. Siapa yang melakukan seperti itu, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya itu kita kalau ngaji harus ikhlas, kita kalau ngajar harus ikhlas sebisanya. Tapi jangan sampai kita gara-gara ngejar ikhlas kita tidak mau ngajar. Jangan. Karena hadis selahnya waqala sallallahu alaihi wasallam man katama ilman indah aljamahullahu bilijamin minan nar. Siapa yang mengumpat ilmu maka Allah akan mengekang dia nanti di neraka. Kita punya ilmu, sampaikan kepada manusia, jangan kita umpat. Kalau kita umpat ilmu kita maka nanti Allah akan menjerumuskan kita. Maka ilmu nafi, manfaatkan ilmu kita, sebarkan ilmu kita. Dan juga tadi niatnya kalau bisa harus ikhlas. Kalau nggak bisa ikhlas ya latih. Makanya itu dawuh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i,
Kita kalau ngajar, kita kalau melakukan amal nggak usah nunggu ikhlas, sudah amalkan saja. Nanti sedikit step by step akan menjadi ikhlas. Karena gini, cita-cita terbesar setan itu adalah kita hanya ngejar ikhlas akhirnya ninggal amal. Harusnya bisa untuk amal gara-gara saya belum ikhlas, saya nggak mau ngajar, saya belum ikhlas, saya nggak mau belajar. Ini justru setan berhasil untuk menggoda kita. Setan itu akan menggoda manusia bukan hanya dengan cara yang buruk, tapi dia kadang mempoles dengan cara yang baik. Kamu belum ikhlas, kamu jangan ngajar. Kamu belum bisa niat dengan ridho Allah, maka kamu jangan ngajar. Nah, itu setan. Makanya cita-cita setan tuh kita bisa meninggalkan amal hanya karena status mencari ikhlas. Sudah jalanin dulu, nanti insya Allah sedikit demi sedikit, sering-sering ngaji akan menjadi ikhlas sendiri. Makanya itu jangan sampai gara-gara mencari ikhlas kita meninggalkan ngajar, kita meninggalkan ngaji. Wa sallallahu alaihi wasallam. La ana tahu saya min ghairi dajjal, dari selain dajjal. Akhwaf itu lebih ditakutkan alaikum pada kamu semuanya minad dajjal, dari dajjal. Fakila, maka dikatakan, ditanya, wa madarik, siapa apa itu wahai Rasulullah? Faqala minal ummah al-mudallin, yaitu ummah tapi menyesatkan. Ada statusnya diulamakan, dia ngakunya ulama tapi ternyata kasih fatwa yang sesat. Yang ngakunya alim ternyata fatwanya menyesatkan umat. Hanya bisa bahasa Suryani kok ngaku-ngaku ulama menyesatkan umat. Itu kan paling ditakutkan oleh Rasulullah. Hanya pakai dalil-dalil yang enggak berletar hadis, Quran, dan juga kias ulama, ijma ulama, istimbat para ulama. Sok-sokan dalil fatwa, maka jangan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, menjadi ulama tapi yang sesat, menyesatkan. Ini yang lebih ditakutkan Rasulullah, yang lebih Rasulullah takutkan juga daripada dajjal ya ini. Ada orang ditokohkan tapi ternyata bukan memberi petunjuk kepada umat, tapi ternyata hanya menyesatkan. Maka Rasulullah alaihi wasallam, man utai siapanya orang, izdada yang tambah siapa man, apanya ilman ilmunya, walam yazdad dan tidak tambah apanya hudan petunjuknya, lam yazdad maka tidak tambah siapa man min Allah dari Allah illa bu'da kecuali menjauh. Siapa yang tambah ilmu bukan menambahkan petunjuk, mendekatkan dirinya kepada Allah, dapat ilmu bukan tambah dekat pada Allah, maka ketahuilah ilmu itu Allah berikan bukan untuk mendekat tapi untuk menjauh darinya. Mondok bertahun-tahun, tapi setelah mondok ternyata masih saja khomernya masih lebih besar. Naudzubillah. Mondok bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun bukan jadi lebih dekat kepada Allah, malah lebih fasik, malah lebih dosa. Ketahuilah mondoknya bukan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, malah bu'da, menjauhlah, semakin menjauh. Hati-hati, makanya itu kita selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Makanya kalau di sarang itu yang terkenal izdada khusyu'an, izdada khusyu'an, izdada jahlan. Nambah khusyuk bukannya nambah pintar, malah nambah bodoh. Nambah khusyuk bukan nambah pintar, nambah bodoh. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Karena ilmunya nggak manfaat. Khusyuk ya khusyuk, tapi harus ada kadar ilmunya. Puasa ya puasa, puasa sunnah ya puasa sunnah, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban sebagai satri, yaitu belajar. Puasa sunnah dapat kesunahan, tapi meninggalkan kewajiban, yaitu belajar. Namanya izdada khusyu'an, bukan nambah ilmu, malah izdada jahlan, malah tambah bodoh. Ya, jadi kesimpulannya aja, kita sebagai orang pembelajar harus bisa meniatkan diri, memposisikan sebagai orang-orang yang mencari ridha Allah, supaya ikhlas dalam belajar dan juga dapatkan ridha Allah nanti di akhir. Jangan sampai mendapat status ulama yang su, pelajar-pelajar yang su, tapi harus bisa menstatuskan diri sebagai ulama khair, ulama akhirah, yaitu dengan niat yang tulus, ya juga tidak ilmu yang mumpuni, selalu bertendensi dengan Al-Quran dan hadis, ijma qiyas ulama. Keingatan ngambutan kalau ada yang salah. Allah alam bisawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.